Assalamualaikum sahabat Trigona, kita berjumpa kembali masih dalam pembahasan kiat sukses budidaya Trigona khususnya bagi pemula. Pada episode yang pertama kita telah membahas pentingnya untuk memilih satu jenis spesies tanpa menggabungkannya, kecuali bagi para senior yang sudah mengerti trik, mengerti resiko dan perlakuan terhadap penggabungan pemeliharaan dari berbagai spesies. Misalkan kalau mau memelihara Thoracea ya dikhususkan Thoracea, Itama ya Itama, Javanica ya Javanica, Biroi ya Biroi, atau yang lain-lain. Dan untuk rekomendasi bagi para pemula, kami sarankan untuk memelihara kelanceng dari jenis Itama atau Biroi atau Dress Cherry. Yang lainnya nanti kita bahas pada beberapa waktu yang akan datang. Yang kedua, episode yang kedua kita telah membahas beberapa persoalan yang menyangkut tentang vegetasi. Vegetasi pada intinya lebih baik berbagai varian tanaman kita pelihara, karena ini akan memenuhi berbagai unsur kandungan yang dibutuhkan oleh Trigona dan kualitas madu. Yang kedua, vegetasi yang lebih cocok untuk kelanceng dari jenis yang besar seperti Javanica, Terminata, Itama, atau Thoracea adalah pohon-pohon yang tegakan lurus atau pohon berbatang keras dan tanamannya tinggi, seperti pohon kelapa atau dari jenis bunga Dombea cayuxi. Sementara untuk jenis Tetragonula seperti Biroi, Dress Cherry, Sarawakensis, dan Levisep lebih cocok dengan tanaman-tanaman perdu. Untuk Dombea kami rekomendasikan Dombea burgess dan Dombea seminole, serta tanaman-tanaman rumput seperti krokot atau bunga kertas atau bunga matahari Meksiko atau bunga kumis kucing atau bunga senggani hutan. Tanaman-tanaman perdu lebih cocok untuk kelanceng jenis Tetragonula, jenis kelanceng-kelanceng yang kecil. Sahabat-sahabat, pada episode kali ini kita akan sedikit berbicara tentang pentingnya membangun kelembagaan peternak kelanceng. Minimal secara sosial kita masuk dalam komunitas atau pergaulan dengan para peternak senior di kota atau di kabupaten kita. Hal ini penting karena kelanceng di budidaya belum seperti hewan ternak lainnya yang sudah sangat populer. Sehingga ketika meskipun kita memiliki uang, ada sebuah pertanyaan besar, dari mana kita akan membeli kelanceng tersebut untuk kita budidaya. Mungkin banyak pedagang-pedagang, tapi kita belum kenal kredibilitasnya. Apakah kelanceng yang diperjualbelikan itu memang kelanceng yang memiliki kelayakan standar minimal untuk dibudidaya. Tapi dengan kita masuk ke komunitas para peternak, setidaknya kita bisa belajar dari mereka, kita bisa melakukan pembelian dari produk mereka yang memang secara moral memiliki kecenderungan untuk saling memajukan perkembangan budidaya
kelanceng. Yang kedua maksud kami, karena budidaya kelanceng ini belum sepopuler peternakan-peternakan lain seperti misalkan unggas atau dari jenis hewan berkaki 4, kambing, sapi, dan yang lain-lainnya, sehingga akses informasi dan akses hal-hal yang menyangkut kemajuan terhadap perkembangan budidaya dan produk madu masih sangat minim. Sehingga dengan kita membangun sebuah lembaga, apakah itu paguyuban, apakah itu asosiasi, ataukah itu organisasi, maka kita pertama sudah mendeklirkan diri di wilayah kita ada sebuah komunitas peternakan yang tentunya menjadi branding personality tersendiri bagi para peternak yang akan menciptakan trust bagi para konsumen madu atau produk apapun yang kita jajakan. Yang kedua, keterbatasan informasi tentang terutama kajian-kajian ilmiah tentang kelanceng. Dengan kita membentuk sebuah kelembagaan, maka kita bisa berkoneksitas dengan lembaga-lembaga keilmuan seperti universitas atau kampus tertentu. Sebagai contoh, di wilayah kami di Kabupaten Banyumas, kita membuat sebuah paguyuban peternak kelanceng. Dengan demikian, kita sudah memiliki nota kesepahaman dengan Fakultas Biologi UNSUD untuk melakukan kajian atau survei atau observasi tentang banyak hal menyangkut tentang trigona. Hal ini dipelopori oleh Dekan Fakultas Biologi, Profesor Dr. Imam. Bahkan beliau sudah mewajibkan bagi mahasiswa S2-nya untuk melakukan kajian atau dalam membuat makalah atau penelitiannya menyangkut berbagai hal tentang masalah kelanceng. Ini sangat menguntungkan bagi kami. Setidaknya kami bisa membaca hasil kajian tersebut untuk pengembangan peternakan yang kita jalani. Harus kita akui bahwa mayoritas atau rata-rata para peternak kelanceng, khususnya di daerah kami, hanya berdasarkan modal nekat. Modal nekat karena kita mau mengembangkan sebuah usaha yang menjadi tren baru, apalagi ini menjadi bagian daripada green economy. Sahabat-sahabat, kelembagaan ini juga sangat bermanfaat bagi koneksitas kita dengan industri yang memiliki atau membutuhkan bahan baku yang diproduksi oleh lebah, khususnya resin yang bisa diolah menjadi propolis. Lebah kelanceng di samping menghasilkan madu juga menghasilkan resin yang dikumpulkan dari berbagai getah tanaman yang bisa diolah menjadi propolis. Sementara perusahaan yang memproduksi propolis ini masih sangat jarang, khususnya di Jawa, apakah di Indonesia. Mereka mau berkoneksitas dengan pertama sebuah kelembagaan atau asosiasi yang memiliki standar-standar tertentu, khususnya misalkan dalam kuantitasnya membutuhkan pengiriman dalam jumlah tertentu, kilogram tertentu, yang tentunya ini tidak bisa dipenuhi oleh individu-individu.
Nah, ketika kita tidak memiliki kelembagaan peternak, maka ada nilai ekonomi yang berkurang dari produksi resin atau propolis lebah itu. Kita tidak bisa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Paling kita buang, paling kita untuk memancing atau menjadi pakan lebah lagi, dan pengalamannya masing-masing tentang perlakuan terhadap hasil produksi propolis dari lebah, termasuk juga bipolen, perlakuannya masing-masing. Kalau madu memang bisa langsung dijual secara langsung kepada konsumen, tapi hasil produk yang lain dari lebah itu kita membutuhkan sebuah kelembagaan untuk berkoneksitas dengan lembaga bisnis, sehingga kita bisa melakukan transaksi-transaksi. Itu mungkin sekilas tentang apa hal yang perlu kita lakukan juga sebagai peternak trigona atau peternak kelanceng atau kele-kele. Silahkan share apabila dianggap bermanfaat, dan bagi para pemirsa yang baru bergabung, silahkan subscribe, komen, berbagi pengalaman agar trigona di Indonesia semakin berkembang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.